teman-teman, selama Anda mengikuti pembelajaran dengan guru atau dosen Anda itu lebih banyak merasa senang dan gembira atau rasa takut dan khawatir? Di antara konsep pendidikan yang populer adalah konsep pendidikan humanistik. Ayo kita buka referensi, seperti apa sih konsep pendidikan humanistik itu? Setiap individu itu memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang tidak bisa dimanipulasi, dipaksakan seragam dengan orang lain atau bahkan dikomparasikan gitu. Bagi anak yang memiliki passion di logis matematis tentu akan mengatakan matematika itu gampang. Bagi yang tidak memiliki passion di bidang matematika akan mengatakan matematika itu sulit dan membosankan. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris ya, atau musik ya. Bagi yang memiliki passion di bidang musik, bermain gitar itu gampang, rekreatif dan menyenangkan. Tapi bagi yang tidak memiliki passion di bidang musikal ya, bermain gitar itu kelihatannya gampang, tapi kalau memang bukan passionnya ya, latihan berkali-kali juga nggak lekas bisa. Pendidikan humanistik berpandangan bahwa setiap individu dengan potensi dan keunikannya masing-masing adalah sumber dan fokus pembelajaran. Oleh karena itu, konsep ini sering disebut sebagai student centered education atau person centered education. Pendidikan humanistik berpandangan bahwa pendidikan itu adalah proses untuk membantu setiap individu agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan bakat individualnya yang khas. Jadi pendidikan bukan sebuah proses untuk memaksa atau memanipulasi individu agar menguasai target-target pendidikan di luar bakat dan potensi individualnya. Karena itulah banyak ahli menyebut bahwa pendidikan humanistik ini adalah pendidikan yang paling memanusiakan manusia gitu, karena menjaga fitrah atau potensi individualnya dan bukan diintervensi oleh target-target atau kepentingan di luar potensi individual setiap anak didik. Dalam proses pendidikan dimulai dengan langkah psikologis untuk melakukan mapping atau pemetaan potensi, karakter, dan bakat setiap anak didik. Lalu dalam proses pendidikannya juga dilakukan dengan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang tidak berpusat pada guru, pendidik, tetapi berpusat pada individu setiap anak didiknya gitu. Pendidikan humanistik berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi setiap anak didiknya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, potensi, minatnya masing-masing ya, menghargai keanekaragaman kemampuan, menghargai setiap prestasi dan juga kebebasan berpikir. Dalam lingkungan humanistik, setiap anak didik itu memiliki pencapaian atau prestasi yang dihargai gitu ya. Jadi semua anak adalah anak hebat, semua adalah anak juara, semua anak adalah anak-anak yang berprestasi. Prestasi bukan diukur dengan pendekatan komparatif, membandingkan capaian anak A dengan anak B dan sebagainya gitu. Jadi kalau selama ini dalam pembelajaran Anda sering mengalami rasa takut ya, takut kalau melakukan kesalahan ya, khawatir kalau nilainya kurang baik,
khawatir kalau dibandingkan dengan anak didik yang lain, itu mungkin Anda perlu lebih banyak menikmati pendidikan yang dikembangkan dengan konsep humanistik ini, ya. Pembandingan itu kan kadang-kadang bukan sekedar soal nilai saja, tetapi akan melahirkan dampak psikologis yang seringkali sulit dilupakan. Jadi belajar adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang dengan nyaman. Tokoh konsep pemikiran pendidikan humanistik ini adalah Abraham Maslow dan Rogers, ya. Abraham Maslow punya pandangan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkatan kebutuhan, ya. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta kasih, kebutuhan tentang harga diri, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan melakukan aktualisasi diri, ya, atau self actualization gitu. Nah, pendidikan itu bukan hanya proses mengumpulkan pengetahuan, tetapi pendidikan itu harus diwujudkan dalam bentuk kemampuan anak didik melakukan aktualisasi dirinya gitu. Kalau Rogers punya pandangan bahwa pendidikan itu akan mudah dilakukan kalau terjadi kongruensi atau kesesuaian. Pendidikan akan sulit dilakukan kalau ada inkongruensi gitu. Misalnya anak yang tidak suka dengan pelajaran fisika dipaksa untuk mempelajari fisika. Nah, ini namanya inkongruensi gitu. Rogers juga punya pandangan tentang meaningful learning. Jadi pembelajaran bermakna itu akan terjadi kalau anak didik mengalami atau menghadapi satu masalah sehingga dirinya muncul kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendidikan bukan dilakukan karena keterpaksaan, ancaman, sanksi, atau ketakutan yang didorong oleh kekuatan eksternal. Inilah beberapa pandangan Rogers tentang konsep meaningful learning, pembelajaran bermakna yang menjadi syarat dalam pendidikan humanistik gitu. Jadi nasihatnya, kalau kita pengen jadi pendidik yang humanis, kita perlu tahu lebih banyak potensi dan karakteristik anak didik kita, melayani mereka dengan pendekatan yang tepat, dan menciptakan lingkungan yang sehat agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara psikologis, mental, dan intelektual yang nyaman. Terima kasih sudah bersama-sama membaca referensi tentang konsep pendidikan humanistik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.